Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Nabila Sifa dengan NIM 22050974023 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang router statik. Nah, dalam modul sudah ada skenario. Di sini kita dapat mengecek PC 1 terdapat 1 dan 26. Kita lihat PC 1 desktop sudah 1, IP atasnya 1 dan gateway-nya 162. Kita lanjut ke PC 2 1 dan 126. Satu 65 dan 126. Lalu kita cek di PC 3 dengan awalan 253 dan gateway 254. 253 dan gateway-nya 254. Lalu server 1 dan server 2 masing-masing dengan awalan 1 dan gateway-nya 3. Server 1 dan gateway-nya 3. Kita cek server 2 1 dan 3 ya, benar. Dan dari router 1 ke router 2 IP-nya router 1 dan router 2 IP-nya 12. Lalu routing 1 ke routing 3 IP-nya routing 1 ke routing 3 IP-nya 13. Kita bisa lihat di modul yang sudah. Nah, ini routing 1 ke router 2 12 dan 1 ke 3 13. Lalu router 2 ke 3 ini ada 23. Dan gateway-nya di router 1 ini 1, di router 2 ini 2, dan di router 3 ini 3. Lalu kita melihat konfigurasinya. Kita klik router 1, kita lihat konfigurasinya. Nah, fast Ethernet 0 ini ditujukan untuk fast Ethernet 0 ditunjukkan untuk PC 1 dan fast Ethernet 0 Ethernet 1 ditunjukkan pada untuk PC 2. Serial 2 ditunjukkan untuk router 1 kabel merah ini dari router 1 ke router 2 arah ke kanan, dan serial 3 ini untuk router 1 ke kabel merah ini ke arah atas router 3. Selanjutnya kita ke router 2. Kita klik konfigurasinya. Nah, fast Ethernet 0 ditunjukkan untuk PC 3. Serial 2 ditunjukkan untuk kabel merah ke arah kiri ke router 1, dan serial 3 menuju ke router 3 kabel merah ini ke atas. Selanjutnya kita menuju ke router 3. Config fast Ethernet 0 ditujukan untuk server 1 dan fast Ethernet 1 ditunjukkan untuk server 2. Lalu serial 2 ditujukan untuk kabel merah ke arah router 1 ke bawah, dan serial 3 ditunjukkan untuk kabel merah ke bawah ke arah router 2. Lalu langkah selanjutnya kita mengecek network address-nya sama seperti yang sudah ada di modul ini. Kita cek, kita klik statiknya. Ini ada 192.168.1.1
25 via 12. Ini ditujukan untuk PC 3. Jadi network itu ditujukan untuk mengirim file dari PC 1 ke PC 3 dengan melewati router 1 dengan kabel merah ini ke router 2 lalu melalui ke PC 3. Lalu untuk 3 network address 333.33 dan 433 ini ditujukan untuk ke server 1 dan server 2. Selanjutnya sama seperti router 1, statiknya jika ingin mengirimkan file ke PC 3 menuju ke PC 1, dia akan melewati kabel merah ini dengan via 12. Lalu ada network address 33.33. Ini dia akan mengirimkan dari PC 3 menuju server 1 dan 43.43 dia akan mengirimkan pesan dari PC 3 melalui ke server 2 dengan melewati kabel merah ini. Selanjutnya ada router 3. Di router 3 statiknya hanya 2, yaitu untuk mengirimkan ke router 1 dan router 2 saja dengan melalui via 23.23 dan via 13.13. Untuk langkah selanjutnya kita klik simulasi, kita lihat perintah dari tabelnya, kita kirimkan PC 1 ke semuanya. Kita mencoba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2, kita lihat apakah akan kembali. Kita play. Ya, kita stop, kita delete. Selanjutnya kita ngirim pesan dari PC 1 ke PC 3, kita play. Akan kembali, kita delete. Lalu coba dari PC 1 ke server 2, kita play. Akan kembali ke server ke PC 1, kita delete. Kita coba lagi dari PC 1 ke server 2, kita play. Maka akan kembali ke PC 1. Lalu langkah selanjutnya kita melihat perintahnya PC 3 ke semuanya. Kita coba PC 3 ke PC 2 terlebih dahulu, kita play. Maka akan kembali ke PC 3, kita delete. Selanjutnya PC 3 ke PC 1, kita play. Maka akan kembali ke PC 3, kita delete. Selanjutnya kita akan mengirim pesan dari PC 3 ke server 2, maka akan kembali ke PC 3. Lagi kita dari PC 3 ke server 1, kita play. Maka akan kembali ke PC 3. Selanjutnya kita melihat langkah selanjutnya dari server 1 ke semuanya. Kita coba dari server 1 menuju ke server 2, play. Otomatis akan kembali ke server 1. Selanjutnya kita dari server 1 ke PC 1,
Kita play. Akan kembali. Selanjutnya dari server 1 menuju PC 1. Maka akan kembali ke server 1. Lalu server 1 menuju PC 2. Kita play. Akan kembali ke server 1. Next kita ke server 1 menuju ke PC 3. Akan kembali ke server 1. Kita lihat perintahnya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga, lalu amati hasil penelusuran routernya. Kita kembalikan ke real time, lalu kita coba ke klik PC 1, command prompt, kita ketik trace. Untuk ke PC 2 kita gunakan 192.168.1.65. Kita enter. Nah, dia akan muncul karena dari PC 1 ke PC 2 karena tidak keluar dari PC 2. Dia akan keluar gateway-nya karena dia masuk langsung ke PC 2 karena tidak keluar dari routernya. Lalu kita cek dari PC 3 rt 192.168.1.253. Kita enter, kita ketik rt 33.33.1, kita enter. Dia akan dari PC 1 menuju kabel router 1 menuju kabel merah, lalu ke server 1. Lalu kita klik lagi trace rt 43.43.43.1, kita enter. Sini akan terlihat bahwa dia keluar dari gateway menuju ke router 1 melalui kabel merah, router 3, dan menuju ke server 2. Next, selanjutnya kita melihat perintah selanjutnya dari PC 3 ke semuanya. Desktop, command prompt, kita ketik trace rt spasi 192.168.1.1, kita enter. Nah, sini benar karena dari PC 3 menuju ke router 2 dia melewati kabel ke router 1 menuju ke PC 1. Selanjutnya kita klik lagi ke PC 2 rt 192.168.1.1.65. Kita enter. Di sini terlihat karena dia keluar dari gateway melewati kabel merah ke router 1 menuju ke PC 2. Selanjutnya trace rt 33.33.1, kita enter, melewati kabel merah ke router 3 menuju ke server 1. Klik trace rt menuju ke server 2 43.43.43.1, kita enter. Dia keluar dari gateway dikarenakan ini dari router 2 menuju router 3 menuju ke server 2. Perintah selanjutnya yaitu dari server 1 ke semuanya.
command prompt threads-rt 192.168.1.1 dikarenakan ke PC 1. Keluar dari gateway-nya dari server 1 menuju ke router 3 melalui kabel ke router 1 dan ke PC 1. Dan next kita ke PC 2 192.168 maka dia akan muncul .1.65. Maka dia akan muncul keluar dari gateway ini menuju ke PC 2. Kita menuju ke PC 3 92.1.1.253. Dia akan keluar dari gateway melewati router 3, router 2 menuju ke PC 3. Lalu kita cek ke server 2. Nah, dia akan langsung menuju ke server 2 karena kan dia tidak keluar dari router. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.